Gedung Ekskawilasi Timah terletak di pusat Kota Muntok, ibu kota Bangka Barat, tidak jauh dari Taman Lokomotif. Bangunan ini merupakan markas besar peninggalan perusahaan penambangan timah Belanda yang dibentuk pada tahun 1816. Gedung ini sendiri didirikan pada tahun 1915, berada di klaster kawasan Eropa Kota Muntok, yaitu salah satu kawasan urban tertua di Bangka yang didesain dalam klaster Eropa, Cina, dan Melayu. Bangunan bertingkat pertama di Pulau Bangka ini menjadi salah satu landmark bagi Kota Muntok, kota yang pernah menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi Pulau Bangka. Setelah PT Timah melaksanakan restrukturisasi dengan memindahkan pusat-pusat kegiatan administrasinya ke Pangkal Pinang, gedung ini kemudian sempat menjadi gedung sekolah sampai akhirnya sama sekali tidak difungsikan. Dari sejarah pembangunannya, tercatat bahwa bangunan ini merupakan salah satu dari sedikit bangunan dengan gaya Indis yang masih berdiri hingga sekarang. Sangat disayangkan, tahun pembangunan gedung dan arsitek perencana tidak dapat diketahui secara pasti. Dari hasil komparasi bangunan lain yang mempunyai gaya arsitektur yang sama, serta hasil analisa dari perkembangan Kota Muntok, khususnya di sekitar kawasan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan gedung ini dilaksanakan sekitar abad 19. Gedung ini merupakan bagian dari sejarah berdirinya PT Timah Tbk, sehingga sangat penting untuk dilestarikan serta dijaga, baik dari sisi konstruksi bangunan maupun dari sisi sejarah dan budaya. Selanjutnya, gedung ini akan dimanfaatkan sebagai museum PT Timah Tbk. Bangunan ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bangunan utama yang terdiri dari 2 lantai, sementara bagian kedua adalah bangunan turutan. Kedua bagian bangunan ini secara umum kondisinya sudah sangat tidak terawat, terutama kondisi bangunan turutan bisa dikategorikan hanya tersisa reruntuhan. Dari kondisi bangunan yang sangat memprihatinkan, diperlukan perbaikan yang menyeluruh dan mendalam. Banyak faktor penyebab rusaknya bangunan. Di samping usia bangunan yang sudah tua, juga proses pelapukan oleh alam, yakni karena pengaruh iklim dan cuaca, serta adanya campur tangan manusia dan hal-hal terkait lainnya. Karena bangunan ini mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi, pelaksanaan pembangunan haruslah memperhatikan kaidah dan batasan-batasan konservasi. Untuk memutuskan batasan-batasan pekerjaan konservasi, PT Timah Tbk sebagai pemilik bangunan melakukan studi dan kajian, bekerja sama dengan konsultan perencana, tenaga ahli, dan budayawan setempat, sehingga proses pelaksanaan pembangunan semaksimal mungkin mengikuti kaidah-kaidah konservasi yang ada. Tahapan awal pekerjaan konservasi adalah dilakukannya uji laboratorium dari sampel material existing. Ada 26 material yang diambil sampelnya untuk dilakukan uji laboratorium. Di antaranya adalah batu bata, plesteran, acian, cat dinding, kayu, dan lantai. Semua pengujian dilakukan di laboratorium Balai Konservasi Peninggalan Borobudur di Magelang. Parameter sampel yang diuji meliputi analisis fisik atau petrografi dan analisis kimia. Analisis fisik meliputi kekerasan, kekuatan, dan sifat-sifat fisika bahan. Adapun analisis kimia dilakukan untuk mengetahui komposisi kimia bahan. Komposisi bahan hasil laboratorium nantinya dijadikan acuan untuk menentukan bahan pengganti dalam konservasi. Untuk mengetahui retakan, mutu beton, dan dimensi tulangan pada kolom struktur, dilakukan tes ultrasonik, yaitu tes pulse velocity. Tahap selanjutnya adalah pengambilan sampel material untuk digunakan sebagai contoh pembuatan mock-up dan replika seperti ubin, handle, engsel, genteng, plesteran, dan acian.
Setelah pengambilan sampel, selanjutnya dilakukan inventarisir. Pada tahapan ini dilakukan mapping material pada setiap ruangan dan dilakukan pula dokumentasi serta pemberian nomor atau kode pada setiap material existing yang masih ada, meliputi lantai, kusen, genteng, alat gantung, dan lainnya. Tahap berikutnya adalah proteksi, di mana pada tahap ini dilakukan perlindungan kepada bagian bangunan dan material yang tidak akan dilakukan pembongkaran, perbaikan, atau penggantian dengan menggunakan penutup triplek atau terpal. Kondisi umum penutup atap bangunan perlu mendapat perhatian di dalam pelaksanaan pekerjaan konservasi karena sebagian penutup atap sudah tidak ada, baik itu konstruksi kuda-kuda baja maupun penutup gentengnya. Genteng tanah liat yang masih tersisa sudah terlihat usang serta berjamur. Begitu pula konstruksi rangka baja atap, sebagian sudah tidak ada dan yang masih ada kondisinya sudah berkarat. Sedangkan kasot dan reng kayu sebagian besar lapuk dan keropos karena faktor usia serta pengaruh alam. Pada bangunan utama lantai 2, plafon dan rangka plafon kayu sudah tidak ada lagi. Sementara pada lantai 1, plafon existing adalah dak beton expose yang kondisinya sudah berjamur, berlumut, dan terkelupas. Kondisi talang vertikal maupun talang horizontal hampir seluruhnya tidak ada. Sebagian kecil yang tersisa sudah berkarat dan banyak bagian yang catnya sudah terkelupas. Sementara list plang bangunan pun hampir seluruhnya lapuk serta catnya mengelupas. Kondisi atap bangunan turutan jauh lebih mengenaskan. Sama sekali tidak ada penutup atap yang tersisa, sehingga diputuskan untuk membongkar habis seluruh bangunan turutan. Setelah dilakukan pendataan dan perhitungan, sebagian pengadaan genteng diambil dari inventaris PT Timah yang ada. Selebihnya dipesan dari pengrajin atau pabrik genteng dari daerah Palembang. Dinding existing terbuat dari batu bata yang diplester dengan menggunakan komposisi pasir, kapur, serta serbuk bata dan dilapisi cat. Kondisi dinding yang terlihat pada saat ini sangat memprihatinkan. Banyak dinding yang sudah jebol, sementara dinding yang utuh plesterannya sebagian besar rusak, lembab, retak, berjamur, berlumut, dan menggelembung ataupun catnya mengelupas. Secara umum, kerusakan pada dinding sebagian besar dikarenakan proses alam seperti naiknya muka air tanah, pengaruh cuaca yaitu akibat hujan dan panas, serta kondisi lingkungan yang menurun, juga adanya campur tangan manusia. Kusen dan daun pintu jendela bangunan utama saat ini
terbungkus cat minyak kayu, di mana sebagian sudah tidak ada, terutama daun pintu dan jendela. Kusen yang masih ada seluruhnya sudah rusak, mengelupas, dan terdapat beberapa bagian yang keropos. Kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca, rayap, dan yang lainnya. Hal ini ditemukan pada saat dilakukan pengelupasan cat pada kusen kayu. Selain itu, kerusakan yang terjadi juga karena campur tangan manusia. Walaupun kondisinya sudah cukup memprihatinkan, namun sebagian kusen existing diputuskan untuk dipertahankan dan diperbaiki dengan metode disambung atau staple dengan menggunakan kayu lokal, yaitu kayu manggris. Yang menjadi kendala adalah tidak adanya stok kayu lokal yang tersedia, sehingga harus menunggu kurang lebih 3-4 bulan untuk pengadaan jenis dan jumlah kayu yang dibutuhkan. Untuk alat penggantung seperti engsel, handle, kunci, dan espanyolet sudah sama sekali tidak ada. Hanya sebagian kecil engsel dan alat gantung yang masih ada tertanam pada kusen. Sedangkan untuk bangunan turutan sudah sama sekali tidak ada kusen maupun daun pintu jendela yang tersisa. Lantai terdiri dari beberapa jenis, antara lain teraso, granit atau batu alam 60x60, ubin PC, dan keramik baru. Itu pun yang masih ada hanya dalam jumlah kecil. Sedangkan di lantai 2 sudah tidak ada penutup lantainya sama sekali. Hanya tersisa skrip dari semen pasir yang kondisinya tidak rata, terkelupas, pecah, dan sebagian berlumut. Untuk lantai 2, penutup lantai diputuskan akan menggunakan parket jati standar, dan untuk sebagian besar ruangan di lantai 1 akan menggunakan granit Nero Absolute 60x60 warna hitam dengan finishing doff. Sedangkan granit atau batu alam 60x60 yang masih ada tetap dipertahankan dan akan digunakan kembali dan diletakkan dalam satu ruang tersendiri. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pekerjaan mekanikal elektrikal pada bangunan utama, terutama pada saat pelaksanaan pekerjaan instalasi, karena semua instalasi tidak diperbolehkan tertanam pada dinding untuk menghindari pembobokan terhadap dinding bangunan existing. Maka semua jaringan instalasi dipasang di luar dinding agar terlihat. Kondisi bangunan turutan existing sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena kondisi kerusakan yang sangat besar serta sudah tidak ditemukan lagi sisa-sisa maupun jejak-jejak sejarah. Yang tersisa hanyalah puing dan sebagian dinding saja.